Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kemarin kita menyaksikan atraksi politik Muhaimin Iskandar, deklarasi dengan Nasdem sebagai bakal calon wakil presiden dan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sebelum ditetapkan oleh KPU sebagai bakal calon, masih adanya kemungkinan atraksi baru dari Muhaimin Iskandar. Baiklah, tapi kita melihat dari fenomena hari ini, setidaknya sudah membuat rungkat ambisi politik klan Ba'alawi. Yang kita ketahui, para keturunan klan Ba'alawi secara politik praktis sudah menjadi kekuatan yang signifikan melalui PKS-nya. Kita tahu bahwa di dalam PKS kedudukan tertinggi adalah di Majelis Syuro, dan itu dikomandoi oleh Salim Segaf Al-Jufri. Sedangkan sebagai motorik organisasi pelaksananya, sekjennya dikuasai oleh Abu Bakar Al-Habsyi. Deklarasi PKB bersama Nasdem membuat kaget-kaget PKS sehingga kemarin tidak menghadiri acara yang sebenarnya itu seharusnya menjadi tambahan kekuatan amunisi politik, tetapi justru semakin meminggirkan posisi PKS, karena secara formal Anies menjadi representasi dari kekuatan Nasdem pada hari ini, yang pada pilpres sebelumnya Nasdem oleh PKS hampir-hampir dianggap sebagai sebuah musuh yang tidak mungkin secara ideologis maupun kultural dan sosial akan bisa bersatu. Dan pada hari ini Muhaimin mengambil peran jatah bakal calon wakil presidennya, menutup peluang bagi kader yang dianggap terbaik oleh PKS. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, melihat dinamika atraksi politik Muhaimin Iskandar, tentunya tidak semudah memprediksi kekuatan-kekuatan politik orang lain. Sedikit kami membaca dari background Muhaimin Iskandar yang memiliki basis keilmuan kepesantrenan dan dunia akademik sebagai sarjana politik. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dari sisi Muhaimin itu sendiri. Bagaimana paradigma atau bagaimana pandangan-pandangan Muhaimin yang tersembunyi dari sikap kebijakan yang akan diambil dalam politik. Yang pertama adalah sebuah teori hidden politik. Sesuatu yang dilakukan tidaklah akan dia bicarakan, atau sesuatu yang direncanakan akan menjadi sebuah second kekuatan yang dia bangun dan dia atur secara sendiri. Dan ini juga tidak terlepas dari
sebuah adigium di kalangan santri yang sangat terkenal sekali, nasihatnya Imam Syafi'i. Yang pertama adalah idza aradta najahal muna faktum umuraka an hafin wa munta'ilin. Kalau kau menghendaki sebuah rencana tertentu, sebuah keberhasilan, maka sembunyikanlah itu dari semua orang. Yang kedua adalah political jumping. Muhaimin biasa melakukan lompatan-lompatan kebijakan yang hampir-hampir tidak terfikirkan oleh orang lain. Ini juga tidak terlepas dari adigium di kalangan santri yang sangat populer, Khalif Tu'raf. Berbedalah, maka Anda akan diketahui atau Anda akan memiliki eksistensi tersendiri. Yang ketiga, tentang analisis sosial. Politik adalah indikator-indikator, bukan khayalan. Ada sebuah standar-standar secara ilmu sosial yang sangat terukur, baik capaian maksimalnya maupun upaya-upaya yang secara maksimal bisa dilakukan oleh seseorang. Di dalam kalangan santri juga adigium ini juga sangat populer. As-siyasatu bil istisyarah la bil istikharah. Bahwa politik itu memiliki indikasi-indikasi yang sangat spesifik, bukan dengan khayalan-khayalan atau mimpi-mimpi kosong untuk meraih sesuatu. Itulah beberapa nilai-nilai adigium-adigium yang ini saya pikir juga melekat di kalangan para santri, khususnya seorang Muhaimin. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, bahwa di dalam kehidupan perpolitikan nasional, kalau kita setback ke belakang, Anies Baswedan, PKS, 212, dan FPI, sebuah dinamika yang sangat sulit sekali dipisahkan. Dan dalam pengalaman sejarahnya, ketika ini dibiarkan secara liar untuk mengkonsolidir, maka kegaduhan-kegaduhan politik kita rasakan pada momen-momen politik sebelumnya, baik itu Pilpres maupun Pilkada DKI, benturan-benturan sosialnya relatif sangat keras sekali. Dan tentunya semuanya berkepentingan agar bisa menjinakkan kekuatan-kekuatan ini, sehingga prosesi politik, suksesi politik sebagai bagian daripada kepemimpinan nasional menjadi berjalan secara linear dengan logika-logika dan budaya-budaya yang kita miliki sebagai bangsa Timur. Inilah kita yang meski harus bersabar untuk tidak sekedar memiliki sikap atas dasar dukung-mendukung, atas dasar sebuah keinginan-keinginan, tapi secara global, mari kita tata bersama bahwa siapapun nantinya yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini memang orang-orang yang sangat berkomitmen terhadap cita-cita kemerdekaan, terhadap undang-undang yang telah kita sepakati bersama, terhadap
sebuah nilai-nilai ketimuran yang selama ini kita miliki, bukan dengan konflik-konflik, bukan dengan sekedar adu kekuatan sehingga relatif fenomena oposisi hampir saja melampaui batas pada perpecahan-perpecahan, pada benturan-benturan yang sangat serius. Padahal ini adalah sebuah dinamika dan sebuah prosesi politik yang biasa saja dan wajar-wajar saja. Klan Ba'alawi semakin dibikin pusing dengan atraksi Muhaimin Iskandar yang relatif pada hari ini PKS tidak memiliki peran yang sangat signifikan di dalam menghadapi Pilpres yang akan datang. Dan secara sosial juga masyarakat mulai mengkaji tentang kesejarahan bangsa ini sesuai dengan alurnya dan mulai memilah-milah siapa orang-orang yang memang berkomitmen terhadap NKRI dan kebinakaan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.